Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli toksologi, bahwa pada waktu saudara menerangkan pada yang lalu, untuk intake-nya cyanida masuk ke dalam kopi itu antara pukul 16.30 sampai 16.45. Ya. Masih ingat saudara kan? Betul. Saudara pastikan itu ya? Betul. Nah, sekarang untuk ahli forensik digital, bahwa saudara tadi menerangkan antara 16.26 sampai 17.18 kopi itu ada dalam penguasaan terdakwa. Betul ya? Saya kira ini mohon dicatat. Ini adalah momentum yang sangat penting sekali. Siap. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli toksologi, terima kasih sudah menjelaskan tadi. Kemarin itu saya bertanya mengenai soal bagaimana kalau kecepatan sebuah cyanida itu masuk ke tubuh. Tadi dokter juga sudah menjelaskan. Saudara mengatakan itu cepat sekali ya, kalau lethal dosis. Nah, saya mau bertanya, sebenarnya penyebarannya cyanida itu dalam tubuh itu gimana ya? Itu harus dari mulut langsung ke lambung dulu atau kemana ya? Iya, jelas ke lambung. Ke lambung ya. Kemudian dari lambung kemana? Ya tadi seperti dokter atas jelaskan, akan terjadi penyerapan. Cuma begini, saya mungkin tambahkan sedikit ya. Karena terjadi tadi cyanida itu masuk, saya sudah jelaskan dari kemarin bahwa cyanida itu sangat peka terhadap asam. Nah, begitu masuk dengan asam lambung ini, hydrochloric acid ya, asam klorida, dia langsung bereaksi cyanida tadi. Kemarin saya gambarkan reaksinya kalau tidak salah. Jadi HCN keluar. Nah, HCN-nya ini karena ini mungkin bisa terjadi absorpsi secara simultan. Ya, jadi secara simultan ke organ-organ vital. Jadi prosesnya ini bukan ya makanya saya tidak kemarin Bapak bertanya ke saya itu, saya tidak bisa menjelaskannya secara semuanya itu. Saya bukan ahli patologi, ya. Jadi itu terjadi secara simultan dan mempengaruhi semua sistem yang penting-penting itu. Sehingga saya jawab kemarin kan Bapak bertanya, kenapa tidak ada metabolite? Saya bilang metabolite karena ketika itu metabolisme terhenti, selnya mati karena tidak mendapatkan oksigen dari darah. Jadi fungsi tadi itu, fungsi darah untuk menyebarkan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh itu terhenti, Pak. Dan itu terjadi serentak. Dan kasus ini bukan cuma di sini. Jadi begini, Pak, saya kasih gambaran lebih lengkap lagi. Jadi yang namanya toksikologi itu hanya berdasarkan fakta-fakta dari referensi apapun dibuka. Karena tidak pernah orang mencoba, tidak ada orang yang mau jadi kambing percobaan dengan material berbahaya. Tidak ada. Jadi hanya referensi yang pernah terjadi. Jadi kalau dokter ada baca referensi 1 menit, 2 menit, itu tidak boleh jadi tidak sama dengan yang lain. Karena tidak ada pernah orang mau dikasih cyanida terus diperiksa mati dia, tidak ada. Ya, itu hanya berdasarkan referensi. Nah, dari situ tadi kalau Bapak menanyakan tadi, ya itu tadi jawaban saya, ya itu tergantung pada jumlahnya berapa, seketikanya kapan itu tergantung pada konsentrasinya. Dan tadi proses tadi itu berlangsung sangat cepat karena dia sudah dalam bentuk gas. Begitu jadi HCN itu terserap. Dan di dalam ini kan kita tahu proses penyerapan itu sangat cepat. Sedangkan begini Pak, cyanida itu bukan hanya jangankan di lambung, di sini aja terserap Pak. Nggak boleh kita ini cyanidanya masuk ke darah. Jadi kesimpulan saudara bahwa memang itu cepat terserap melalui lambung dan itu masuk ke darah ya? Iya, masuk ke darah. Dari darah, jadi dia tersimpan di darah sebenarnya. Ya, dan mematikan fungsi darah. Mematikan darah, iya. Dan dia menyerang jantung. Ya, bisa sampai ke situ, bisa juga fungsi darah berhenti, ke jantungnya berhenti tiba-tiba gitu. Ya. Karena ada kaitan antara jantung sama darah itu. Mungkin Pak Dokter lebih. Jadi berarti ya tadi dokter, mungkin lebih dokter yang lebih tepat menjawab. Lebih tepat ya menjawab. Oke. Jadi ahli dokter tadi sudah masuk itu ke dalam darah. Kemudian cyanida itu berarti ada di sirkulasi di darah dong ya.
Jadi sebenarnya bisa kita tahu dong kalau gitu jumlah cyanida yang ada dalam tubuh kalau dia darahnya diperiksa. Iya, kalau dari Tahu ya? iya, iya. Tahu ya? Tahu. Nah dalam kasus ini diperiksa nggak darahnya? Tidak, karena sudah dilakukan embalming dan sudah 3 hari. Sudah dilakukan embalming. Itulah yang sayang ya. Sebenarnya dokter bilang bisa diperiksa, tapi karena nggak diperiksa darahnya, jadi kita nggak tahu jumlahnya cyanida yang masuk. Iya. Baik. Kepada ahli IT, saya hanya bertanya sedikit aja. Tadi ahli mengatakan bahwa ada istilah yang canggih tadi apa? Kalau umpamanya diganti-ganti satu bidang lain, kepala orang dilekatkan ke batu orang lain, itu namanya apa istilahnya Pak? Editing. Nah, jadi bisa direkayasa itu ya, kalau orang malsu merekayasanya bisa ya. Iya. Secara ilmu ya. Iya. Nah, kalau rekayasa warna bisa juga. Bisa, nggak ada masalah. Bisa juga ya. Iya. Oh. Jadi artinya rekayasa itu tidak hanya memindahkan kepala ke tubuh orang lain, tapi termasuk juga merekayasa warna. Ya, baik. Terima kasih. Cukup ya. Ada tanggapan dari terdakwa? Terima kasih yang mulia. Keterangan ahli, apalagi kesimpulannya banyak yang saya keberatan, namun saya akan jelaskan pada saat saya diperiksa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak ahli, tetap pada keterangannya ya. Tetap ya. Terima kasih. Mungkin boleh keluar dari ruangan atau tempat lain. Masih ada saksi lain hari ini? Atau ada yang silakan. Silakan. Masih ada yang mulia? Masih ada? Ahli IT juga. IT juga ya? Ya. Ya, karena ini belum sholat asar, ya kita skor, kita buka jam 18.30 ya, setengah tujuh malam, ya, jam 18.30 kita buka kembali sidang saya skor. Hingga 18.30 nanti akan dimulai kembali. Ada satu hal yang menarik dari jalannya persidangan, di mana setelah jaksa penuntut umum memberikan pertanyaan kepada saksi ahli, kemudian waktunya penasihat umum yang bertanya. Nah, saat penasihat umum bertanya, penasihat hukum maksud kami, kuasa hukum itu sempat menanyakan soal keabsahan file yang diputar di pengadilan, karena ada permasalahan antara barang bukti dengan yang diputar di pengadilan, begitu pemirsa. Penasihat hukum juga keberatan dengan diputarnya barang bukti yang dianggap penasihat hukum tidak sama dengan yang digunakan pada awal pengadilan. Kemudian dari jaksa penuntut umum beserta saksi ahli sendiri menyampaikan bahwa ada teknologi yang digunakan, yaitu teknologi transcoding, di mana file dari CCTV tersebut dimasukkan ke dalam alat untuk ditranscoding agar dapat dilihat secara piksel. Karena memang keterangan ahli IT hari ini untuk melihat secara piksel, di mana kita ketahui pemirsa bahwa piksel itu adalah picture element.
gambar grafis yang dihitung per inci, sehingga harus ada alat tertentu untuk bisa melihat setiap detail dari gambar-gambar yang ada di CCTV. Bila tidak digunakan dengan teknologi transcoding, maka tidak akan terlihat dengan jelas karena posisi Jessica saat di Cafe Olivier itu 2-4 meter dari CCTV yang ada di cafe, sehingga untuk jarak pandang normal tanpa bantuan dari alat transcoding tidak akan terlihat dengan jelas. Kemudian juga dari jaksa penuntut umum sendiri juga sudah memberikan pertanyaan kepada saksi ahli, yaitu M. Nuh, ahli digital forensik. Pernyataan-pernyataan atau yang dijadikan pertanyaan oleh JPU seperti teknologi zooming, olah TKP, distorsi, kemudian juga penggunaan digital video recording, itu juga untuk mempertegas bahwa kesaksian yang diberikan oleh pakar digital forensik ahli IT ini memang sesuai, tanpa ada rekayasa, tanpa ada editing dari video yang sebelumnya digunakan sebagai barang bukti dari CCTV tersebut. Karena dari penasehat umum atau kuasa hukum Jessica sendiri, Bapak Otto juga mempertanyakan apakah mungkin bila hasil transcoding dari CCTV yang digunakan pakar IT tersebut dirubah. Karena ada satu hasil yang menunjukkan dari video setelah di transcoding, setelah dilihat lebih detail lagi pikselnya, bahwa ada gerak-gerik Jessica yang terlihat sangat mencurigakan. Salah satunya seperti menggaruk paha kanannya atau juga tangannya yang bergerak-gerik dan mencurigakan, memegang jempol untuk satu posisi yang dianggap janggal begitu. Kemudian kuasa hukum Jessica mengatakan setelah ditranscoding, mungkinkah gerak-gerik ini bisa diedit atau dirubah? Dan jawaban dari pakar IT mungkin saja, tapi tidak dengan video yang digunakan di persidangan kali ini. Baik pemirsa, kita akan istirahat sebentar sambil menunggu proses persidangan kembali dilakukan pada pukul 18.30. Tetaplah bersama kami.